tanggal 9 nanti kita akan bertanding melawan Guinea untuk memperebutkan posisi di ajang Olimpiade. Namun sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sepak Bola Tarka. Mari kita ngobrol bola secara santai dari sisi kita sebagai supporter tentunya. Namun tidak lupa selalu saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Gini, kalau di Wikipedia itu bacanya gini, nggak tahu kalau ejaannya yang benar gimana. Ada yang baca Guinea, ada yang Gini atau apa. Mungkin yang tahu bisa tulis di kolom komentar cara bacanya gimana. Tapi saya buka di Wikipedia itu bacanya gini. Ya, timnas Gini akan menjadi lawan kita untuk memperebutkan posisi di Olimpiade Paris. Ini adalah penentuan di mana kita bisa masuk Olimpiade atau tidak. Dalam beberapa berita yang saya baca, timnas Gini tidak menganggap remeh timnas Indonesia. Mereka mempersiapkan dengan baik, dengan matang, bahkan memanggil pemain-pemainnya yang sedang berkarir di Eropa. Ada yang dari Spanyol, ada yang berkarir juga di Prancis. Ini menunjukkan keseriusan mereka dalam menghadapi Indonesia demi untuk merebut tiket lolos ke Olimpiade. Kita semua tahu bahwa Afrika mempunyai segudang pemain berbakat dan tentunya fisik mereka yang sangat bagus. Jadi timnas Gini mempunyai pemain-pemain yang bagus, fisik yang kuat. Beberapa yang sudah berpengalaman dan bermain di Eropa tidak menganggap remeh pemain Indonesia dan mempunyai motivasi untuk lolos ke Olimpiade. Tentunya ini tidak bisa dianggap remeh, harus disikapi oleh timnas Indonesia dengan baik sehingga kita bisa mengatasi Gini. Dengan keterbatasan kita, dengan sumber daya atau SDM yang kita punya, apapun itu kita harus bisa mengatasi Gini, di mana mereka sekali lagi tidak menganggap remeh kita. Bahkan di Twitter ya, banyak yang sudah sepil, sudah mencari info tentang timnas Gini. Ada yang komen, wah ternyata Gini ini pemainnya berisi Eto'o semua. Ada yang komen berisi Drogba semua. Ini menggambarkan bahwa pemain-pemain Gini tidak bisa dianggap remeh dan mereka punya bakat yang sangat luar biasa. Sedangkan di timnas Indonesia, nah kita sudah kekurangan Rizky Ridho, besok tidak bermain. Terus yang sempat ramai kemarin Marcelino, banyak yang mengkritik, banyak yang membuli. Saya harap ini tidak mempengaruhi Marcelino, tidak mempengaruhi mental Marcelino ketika nanti ditunjuk untuk bermain. Tapi saya tidak akan membahas masalah bulinya, saya akan membicarakan sedikit tentang kritikan-kritikan untuk Marcelino. Bahwa Marcelino disebutkan dia sering bermain individu, tidak mau mengumpan ke teman-temannya yang dianggap lebih beruntung, dianggap mempunyai posisi lebih beruntung. Dia sering terlihat ingin mengeksekusi sendiri sehingga akan merugikan tim. Ya, semoga kritikan-kritikan atau nasihat ini bisa didengar Marcelino dan bisa membangun dirinya dan bisa bermain lebih baik lagi sehingga tidak bermain individu karena ini adalah permainan tim. Kalau ada temannya yang dianggap lebih menguntungkan, ya apa salahnya kita umpan ke teman. Sekali lagi saya harap besok Marcelino bisa bermain lebih baik lagi. Juga masalah Rizky Ridho yang tidak bisa bermain memperkuat timnas. Tentunya ini akan menjadikan kerugian tersendiri untuk timnas. Di lini belakang kita akan kekurangan. Semoga siapapun yang ditunjuk untuk menggantikan Rizky Ridho bisa bermain baik sesuai arahan pelatih. Kita juga sudah mendengar berita bahwa PSSI akan mengirim surat ke Ipswich Town, tempat bermain Elkan Bagot, agar Elkan Bagot bisa pulang dan membela timnas U23. Kita doakan saja Elkan Bagot bisa pulang, bisa bermain demi meraih tiket untuk Olimpiade. Kalau Elkan bisa datang tentunya akan menjadikan keuntungan bagi kita untuk menambah kekuatan pertahanan kita, sehingga akan mempersulit lawan untuk mencetak gol ke gawang Indonesia. Kita doakan bersama-sama agar Elkan Bagot bisa datang. Kemudian masalah mental pemain.
Kita sudah kalah berturut-turut, 2 kali berturut-turut dari Uzbek dan Irak. Tentunya ini akan menggoyahkan mental para pemain, walaupun saya berharap mental mereka tetap terjaga, tetap dalam kondisi yang baik, mood yang baik. Tapi banyak yang beranggapan juga dengan 2 kali kekalahan beruntun akan membuat mental mereka goyah. Nah, ini untuk masalah mental ini yang susah karena walaupun ada tim kepelatihan yang berusaha mengangkat mental mereka, tapi untuk masalah mental ini intinya adalah pada diri pemain sendiri. Bisa nggak mereka memperbaiki, bisa nggak dia mengobati cara pikirnya, mental mereka sendiri. Walaupun sekali lagi tentunya tim kepelatihan punya ahli sendiri, punya cara sendiri untuk mengangkat mental para pemain. Ya kalau buat pemirsa yang sudah pernah merasakan atmosfer bertanding, entah itu pertandingan tingkat RT, tingkat RW, tingkat desa, kecamatan, yang modelnya pertandingan resmi gitu ya. Walaupun pelatih sudah memberitahu, sudah menasihati, kamu jangan tertekan, kamu bermain lepas aja, bermain gini, nikmati pertandingan aja. Tapi yang namanya mental nggak bisa ya susah lah, susah untuk dibangun kembali, susah untuk apa ya namanya ya, susah untuk bangkit walaupun sudah diberitahu, walaupun sudah dinasihati, karena intinya mental itu adalah dari diri kita sendiri, juga dari jam terbang. Itulah kenapa para pemain-pemain senior yang jam terbangnya sudah tinggi, mereka bisa enak sekali ngumpan, bisa umpan terukur seperti Messi, Ronaldo, umpannya sangat terukur, enak banget walaupun dalam tekanan dikerubuti lawan, mereka bisa tenang mengeksekusi bola untuk mengumpan atau untuk menembak ke gawang lawan. Itu karena jam terbang. Nah, adik-adik kita timnas U23 jam terbangnya belum banyak sehingga mental mereka masih labil, masih gampang goyah. Kita doakan saja agar adik-adik kita timnas U23 mentalnya tetap terjaga, nggak terpengaruh oleh kekalahan kemarin, tetap semangat dan bisa bermain bagus. Intinya saya hanya berharap besok pertandingan melawan Gini, para pemain bisa menjalankan instruksi pelatih dengan baik, bisa bermain lepas dan bisa menikmati pertandingan. Udah, intinya itu dulu, masalah kalah menang pikir belakangan. Sekali lagi yang penting bisa menikmati pertandingan, ikuti instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kalau itu sudah dijalankan, bukan tidak mungkin kita bisa mengalahkan Gini dan lolos ke Olimpiade Paris. Oke, maju terus timnas sepak bola Indonesia, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.